Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Cinta Islam Channel, mengumpulkan amal kebaikan sudah menjadi keharusan bagi setiap umat Islam. Sudah barang tentu saat kita mengerjakan suatu amalan perbuatan, berharap agar mendapatkan pahala yang besar. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dua kalimat yang ringan di lisan namun berat di timbangan dan disukai Ar-Rahman, yaitu subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, maha suci Allah dan segala puji baginya, maha suci Allah yang maha agung. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin menjelaskan, selain dua kalimat tersebut, ada sejumlah amalan ringan lainnya yang juga memiliki pahala besar jika dilakukan. Bahkan salah satunya dapat menjadi sebab seseorang masuk ke dalam surga. Lantas, apa sajakah amalan itu? Mau tahu jawabannya? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Aktifkan lonceng notifikasinya. Bagikan video ini kepada teman-teman kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Pertama, mendengarkan dan berdoa setelah azan. Amalan ringan yang berpahala besar pertama ialah mendengarkan dan membaca doa setelah azan dikumandangkan. Orang-orang yang melakukan hal ini akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kelak di akhirat. Hal ini sebagaimana termaktub dalam sebuah hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mendengarkan panggilan azan lalu ia berdoa, ya Allah Tuhan seruan yang sempurna dan solat yang didirikan, berilah kepada Muhammad kemuliaan dan keutamaan, dan berilah untuknya tempat yang terpuji sebagaimana yang engkau janjikan kepadanya, akan mendapatkan syafaatku kelak pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Kedua, mengamini imam ketika sholat. Mengucapkan amin ketika imam telah selesai membaca surat Al-Fatihah adalah termasuk amalan ringan yang berpahala besar jika dilakukan. Bahkan orang-orang yang mengucapkan kata amin ketika berbarengan dengan aminnya para malaikat, maka akan dihapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila imam beramin maka beraminlah pula, karena barang siapa yang aminnya sesuai dengan aminnya para malaikat, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat lainnya dijelaskan, apabila imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat, maka ucapkanlah amin. Karena apabila ucapan aminnya sesuai dengan ucapan amin para malaikat, maka telah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketiga, mengucapkan doa i'tidal setelah ruku. Mengucapkan doa i'tidal setelah ruku adalah amalan yang sunnah untuk dilakukan. Akan tetapi di balik sunnahnya amalan ini tersirat pahala yang sangat besar di dalamnya, yakni barang siapa yang melakukannya akan dihapuskan dosanya yang telah lalu. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila imam membaca Sami Allahu liman hamidah, Allah mendengar orang yang memujinya, maka ucapkanlah Rabbana lakal hamdu, ya Allah ya Tuhan kami, hanya untukmu segala pujian. Karena barang siapa yang ucapannya sesuai dengan ucapan para malaikat, maka telah dihapuskan dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keempat, membaca basmalah sebelum beraktivitas. Orang yang membaca basmalah sebelum memulai aktivitas berarti ia telah menyertakan Allah dalam setiap aktivitasnya.
Oleh karena itu, aktivitas apapun yang ia lakukan pasti akan mendapatkan berkah dari Allah. Begitu juga sebaliknya, barang siapa yang tidak menyertakan Allah dalam setiap aktivitasnya, maka ia tidak akan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Setiap amalan yang terdapat kepentingan di dalamnya, jika tidak dimulai dengan menyebut nama Allah, maka terputus keberkahannya." Hadis riwayat Abu Daud dan Nasai. Kelima, tidur dalam keadaan suci. Tidur dalam keadaan suci menjadi amalan ringan berpahala besar yang mudah untuk dilakukan. Dalam Islam, tidur merupakan salah satu kenikmatan besar yang diberikan Allah, sehingga disunahkan untuk mensucikan diri sebelum tidur tersebut. Orang-orang yang melakukan amalan ini akan didoakan oleh para malaikat. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Barang siapa yang tidur dalam keadaan suci, maka malaikat akan bersamanya di dalam pakaiannya. Dia tidak akan bangun sehingga malaikat berdoa, "Ya Allah, ampunilah hambamu si fulan karena tidur dalam keadaan suci." Hadis riwayat Ibnu Hibban. Keenam, melakukan sujud syukur. Sujud syukur bisa dilakukan ketika seseorang mendapatkan sesuatu yang luar biasa dan tak terhingga. Kadangkala ada pula orang-orang yang melakukannya dengan spontan. Orang-orang yang melakukan amalan ini akan diberikan kabar gembira dan menyenangkan dari Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah keluar atau berpergian, lalu beliau menuju sodafah atau semacam kemah. Beliau masuk dan menghadap kiblat, kemudian bersujud dengan sujud lama, sehingga aku mengira Allah telah mencabut nyawa beliau. Aku mendekati beliau, lalu duduk. Beliau mengangkat kepalanya dan bertanya, "Siapa ini?" Aku menjawab, "Abdurrahman." Beliau bertanya lagi, "Mengapa engkau?" Aku menjawab, "Ya Rasulullah, engkau bersujud dengan suatu sujud yang aku khawatir Allah telah mencabut nyawa engkau." Beliau menjawab, "Sesungguhnya Jibril telah datang kepadaku dan memberi kabar gembira kepadaku." Ia berkata, "Sesungguhnya Allah berfirman, barang siapa bersalawat kepadaku, aku akan memberikan salawat kepadanya, dan barang siapa yang mengucapkan salam kepadaku, aku pun memberikan salam kepadanya, maka aku bersujud bersyukur kepada Allah." Hadis riwayat Ahmad. Ketujuh, istiqomah dalam beribadah. Amalan ringan berpahala besar yang terakhir ialah istiqomah dalam beribadah. Orang yang melakukan suatu amal dengan istiqomah akan mendapatkan predikat sebagai orang yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana termaktub dalam sebuah hadis. Laksanakan amalan semampu kalian, sesungguhnya Allah tidak bosan sampai kalian sendiri yang bosan. Sesungguhnya amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang istiqomah walaupun sedikit. Hadis riwayat Abu Daud. Sahabat cinta Islam Channel, demikianlah ketujuh amalan ringan namun memiliki pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagai umat Islam sudah selayaknya kita melakukan hal ini agar kelak mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena jika seseorang beramal namun tanpa rahmat dari Allah, maka amalnya akan sia-sia. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Beramalah dengan benar dan bersungguh-sungguh, ketahuilah bahwa sesungguhnya seseorang dari kalian tidak akan masuk surga karena amalnya." Mereka bertanya, "Apakah engkau juga, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Begitu juga aku, kecuali Allah memberiku rahmatnya." Ketahuilah bahwa amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang berkesinambungan walaupun itu sedikit. Hadis riwayat Muslim. Wallahu a'lam bishawab. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ini, admin mohon maaf, dan itu merupakan kesalahan dari admin sendiri. Jika ada benarnya, itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شكرا يا ربي شكرا